Selain Messi, mungkin nama Indonesia kini juga sering disebut sebagai anak emas FIFA. Hal itu mengacu pada kedekatan personal antara Erick Thohir dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Tentu saja, ini membuat banyak negara iri dan sudah pasti negara-negara di kawasan ASEAN. Dan kalian pun tahu kalau Vietnam adalah negara yang medianya paling sering menjuliti Indonesia. Apalagi setelah mereka tahu kalau Martin Paes akhirnya bisa tampil di laga perdana melawan Arab Saudi, sesuatu yang semakin membuat negeri sejuta nguyen tersebut dengki setengah mati. Ya, bagi Vietnam, kemajuan yang terjadi dengan Indonesia seolah menjadi hal yang sangat mereka tak sukai. Apalagi kini Indonesia seolah jauh meninggalkan mereka. Bahkan Vietnam merasa jengkel sendiri tak kalah Indonesia menatap laga melawan Arab Saudi dengan rasa optimis. Sebab di era sebelumnya Indonesia kalau ketemu Vietnam aja udah pesimis. Tapi sekarang bahkan ketemu Arab pun masih bisa bercanda ria. Maka nggak heran kalau salah satu media Vietnam, yakni The Thao Van Hoa, menyebut sekaligus berharap kalau Arab Saudi bisa menghajar habis-habisan Indonesia. Ih, gitu amat sih. Untuk saat ini harus diakui kalau Indonesia memang secara level udah bukan lagi ASEAN. Bukan sombong atau gimana, tapi untuk bisa melangkah jauh, kita harus berani menantang sesuatu yang dirasa lebih tinggi. Masalah hasil itu belakangan. Yang terpenting mindset kita bisa melangkah ke level Asia itu ada. Dan itulah yang memang sedang dibangun oleh Shin Tae-yong beserta PSSI yang pelan namun pasti. Perkembangan timnas Indonesia mulai menunjukkan arah yang positif. Meskipun masih banyak tentunya yang harus dibenahi, tapi seenggaknya prosesnya udah benar dulu, kan gitu. Nah, di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan menghadapi tim-tim yang bahkan termaksud elit Asia, Jepang, Arab, dan Australia. Di atas kertas, ya memang kita masih kalah terutama dari sisi pengalaman. Namun bukan berarti harapan itu nggak ada, sebab dalam sepak bola, segala kemungkinan itu nyata adanya. Yap, sejatinya apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang cukup membuat negara-negara lain, khususnya dari kawasan ASEAN, merasa iri. Dan dari semua itu sudah pasti Vietnam adalah yang terdepan. Dimana udah sering banget media-media di negeri sejuta nguyen tersebut nyinyirin timnas Indonesia mulu. Dan melihat gimana peluang Indonesia di round 3 ini, media di sana pun juga pastinya nggak mau ketinggalan info. Nah, bagi Vietnam, Indonesia yang sekarang memang secara level ada di atas mereka. Lalu diakui juga kalau mentalitas tim Garuda berkembang pesat. Bayangkan, dulu ketika mau main ketemu Vietnam aja, para pemain Indonesia seolah benar-benar pesimis. Tapi di era sekarang, ketika mau melawan Arab dan Australia, di 2 laga awal round 3, bisa-bisanya para pemain timnas masih bisa bercanda ria. Kayak nggak ada beban gitu loh. Jelas itu sedikit banyak membuat kedengkian itu makin nyata adanya. Bahkan menurut salah satu media Vietnam bernama The Thao Van Hoa, seoptimis apapun Indonesia di laga melawan Arab nanti, sudah pasti tim Garuda dianggap akan kalah. Bahkan gak cuma kalah, media tersebut juga menyebut Indonesia bakal dihajar habis-habisan. Indonesia akan memulai debutnya di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 saat bertemu dengan 2 lawan yang sangat kuat, Arab Saudi dan Australia. Arab Saudi ingin lolos ke Piala Dunia FIFA ke-7 mereka dan menjadi favorit di grup C. Mereka tidak pernah kalah dalam pertandingan melawan lawan mereka yang akan datang. Indonesia, di sisi lain, mereka tidak pernah lolos ke Piala Dunia. Kecuali terjadi insiden yang tidak terduga, tim tuan rumah harus meraih poin maksimal dengan kemenangan mudah dan clean sheet, tulis media tersebut. Yap, apa yang ditulis oleh media tadi banyak diasumsikan sebagai bentuk kekecewaan Vietnam kepada AFC yang mengizinkan Martin Paes bisa main ketika melawan Arab. Bagi Vietnam, Indonesia benar-benar seperti anak emas FIFA.
Sehingga AFC pun mau-mau aja dengan gampangnya diminta melakukan sesuatu. Kok ngiri sih? Sementara itu, Shin Tae-yong alih-alih bersikap arogan, beliau lebih memilih bersikap santai dan realistis. Dan hal itu emang masuk akal gitu loh. Ranking FIFA paling bontot, pengalaman pun belum ada. Apalagi match pertama dengan persiapan singkat, main tandang pula, plus cuaca di Arab yang kata Koshin, kalau malam itu panasnya setara sama kayak Jakarta pukul 4 atau 5 sore. Jadi akan ada banyak tantangan di laga versus Arab nanti. Atas dasar itulah, Koshin memilih realistis untuk bisa bersaing memperebutkan posisi 3 atau 4 untuk kemudian berjuang habis-habisan di round 4. Saya 100% setuju bahwa ini adalah grup yang paling berat di antara grup yang lain. Namun kami tidak akan pernah menyerah. Meskipun begitu, kami tidak memburu posisi pertama atau kedua. Target kami tetap berada di peringkat ketiga atau keempat. Lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia merupakan aset yang luar biasa bagi timnas Indonesia dan merupakan pencapaian yang sangat baik, dan sekarang kami tampil di babak ketiga. Jadi ini seperti sejarah sepak bola Indonesia yang sangat fantastis, dan ini adalah momen yang sangat baik bagi kami. Jadi daripada hanya memberi tekanan besar bagi saya dan tim kami, saya hanya ingin menikmati momen ini dan mencoba yang terbaik. Kami ingin menunjukkan kinerja dan juga secara individu, secara pribadi. Saya memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih kepala. Dan juga di Piala Dunia, saya memiliki kenangan bermain melawan Jerman, dan kami memiliki pertandingan yang sangat bagus. Dan kami terus melakukan persiapan yang baik, dan kemudian, sesuai dengan tingkat usaha dan persiapan kami akan berhasil dalam hasil kami. Jadi saya tidak memiliki stres dan tekanan apapun. Ucap Koshin dilansir dari Bola Sports. Yap, apapun hasilnya melawan Arab, yang pasti jalan masih panjang. Jadi lakukan saja semuanya yang terbaik hari ini. Toh yang terpenting, pemain bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Semisal secara skill dan pengalaman kalah, maka secara fighting spirit nggak boleh kalah. Dan dengan kepastian Martin Paes bisa main, maka 90% ia akan jadi pilihan utama di bawah Mistar. Lalu 3 back di depannya. Sebenarnya kami prefer trio JISS, Rido, dan Nathan. Pos wingback kiri, udah paten milik Kelvin Verdong. Sedangkan di kanan diisi Sandy Walsh. Nah, untuk posisi gelandang, duet beda generasi antara Ivar Jenner dan Tom Haye bisa jadi kombinasi yang apik. Yang mana Ivar akan lebih berfokus membantu serangan, sedangkan Tom Haye akan berperan lebih dalam menjaga kedalaman. Sedangkan 3 di depan, ada baiknya Ragnar ditaruh di kiri, Marcel di kanan, dan Rafa sebagai false nine. Keahlian Rafa sebagai pembuka dan penarik lawan diharapkan bisa memecah konsentrasi lini belakang Arab yang dikomandoi Al Bulaihi. Nah, ngomongin soal back yang satu ini, dah nggak usah takut, malah yang ada, kalau bisa pancing aja emosinya back yang satu ini. Tapi ya jangan sampai harga diri diinjak-injak, pokoknya main cantik aja, begitu ada celah, sikat tipis-tipis. Yap, sekali lagi, mudah-mudahan aja Indonesia bisa pulang membawa seenggaknya 1 poin dari Jeddah. Kalaupun semisal amit-amit kalah, ya tolonglah jangan kebantai. Apalagi kebantainya gara-gara kesalahan sendiri, kan nyesek pol gitu loh. Tapi kalau bisa menang, fix dijamin. Ini akan trending besar sih, karena bagaimanapun, di timnas Arab ada reputasi Roberto Mancini yang dipertaruhkan. So, kita nantikan saja, oke? Sukses selalu, kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.